And I can't eat enough without you. If you don't speak, does that mean we're through? Don't like sneaky shit that you do. Di sini sebagai kepala PT Puskesmas Lok Bahu. Di sini saya dari tahun 2022, tepatnya di Maret. Jadi masih kurang lebih 2,5 tahun di sini. Oke, langsung aja wawancaranya itu terkait tips and triknya Bapak sebagai pemimpin itu, kira-kira bagaimana sih Bapak menggambarkan gaya kepemimpinan yang Bapak berikan di sini? Gimana Bapak menggambarkan cara kepemimpinannya Bapak? Kalau cara kepemimpinan sih itu tergantung individu ya. Jadi tiap orang, tiap individu itu punya gaya kepemimpinan sendiri. Kalau di Lok Bahu saya sih menyesuaikan aja, karena di Lok Bahu ini hampir sebagian besar pegawainya itu masih muda-muda. Nah, jadi dari 40-an pegawai, 70%-nya itu usianya masih di kisaran antara 25 sampai 35 tahun. Jadi ya karakternya anak muda masih kadang botak-botak. Terus cuma gampang diarahkan sih kalau terus kita tinggal nggak terlalu banyak ini sih, nggak terlalu banyak apa istilahnya, nggak terlalu banyak perintah atau apa. Mereka tuh biasanya inisiatifnya lebih besar kalau yang muda. Jadi prosesnya lebih menyesuaikan aja sih di staff sini, dia banyaknya lebih karakternya gimana. Kira-kira hal-hal penting apa yang biasanya Bapak lakukan untuk memimpin tim lebih efektif? Kalau untuk memimpin tim lebih efektif, yang pasti yang pertama yang tadi dulu kita harus tahu situasi kondisi. Misalnya di Puskesmas Lok Bahu ini karakter orangnya gimana sih? Nanti kita prosesnya lebih cenderung menyesuaikan yang tadi karakternya. Terus yang kedua, sebagai pimpinan itu harus paham juga sih aturan-aturan yang ada. Jadi nggak seenaknya, misalnya kita harus A, tapi ternyata melanggar aturan. Jadi selain menyesuaikan karakter, kita harus paham juga sih aturan-aturan yang berlaku, baik di Kementerian Kesehatan. Kalau kita di Puskesmas kan yang pasti ada Kementerian Kesehatan, sebagai ASN, sebagai pegawai itu ada Kementerian Dalam Negeri, ada Kemenpan RB juga yang untuk aparatur sipil negara. Jadi ya aturan-aturan yang ada di kementerian atau di pemerintah kota itu sebenarnya wajib dipahami juga untuk setiap pimpinan itu untuk penguatan kebijakan sebenarnya. Kalau saya sih lebih berusaha nggak ada gap ya antara pimpinan sama staff. Jadi ya kalau saya sih suka membaur aja. Jadi mereka juga kalau ada masalah tuh nggak suka untuk ngomong. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin sih gimana sama staff itu dekat gitu. Jadi kalau ada suatu masalah atau apa, mereka tuh nggak sungkan gitu. Terus kita juga kalau memerintahkan tuh tanpa marah atau apa, mereka tuh paham aja gitu. Jadi sama-sama paham aja lah. Untuk meningkatkan semangat tim, Bapak biasanya bagaimana Pak? Yang biasanya kalau misalnya tim itu kurang termotivasi? Biasanya namanya pekerjaan pasti ada sedikit jenuhnya. Cuma yang pasti kita di sini ada pertemuan rutin, misalnya kayak apel, seminggu sekali ada apel, setiap 1 bulan sekali. Kalau di Puskesmas ada rapat karya bulanan. Setiap pertemuan itu diusahakan sih kita harus cari masalahnya apa, terus kira-kira dari masalah tersebut penyelesaian apa, atau udah dapat ya tinggal motivasi teman-teman aja sih. Jadi saling misalnya komunikasinya tuh intens gitu. Selain tadi lewat ada apel, ada pertemuan rutin, kita juga 1 tahun sekali itu ada capacity building yang biasanya di tiap awal tahun itu ada pembangunan komitmen. Itu biasanya bisa di lokasinya bisa di Samarinda aja atau di luar Samarinda. Itu sekalian refreshing, sekalian nanti kita undang, biasanya ada apa kayak trainer gitu. Itu biasanya setahun sekali di awal tahun. Jadi untuk nyongsong tahun yang baru itu biasanya kita ada capacity building untuk membangun motivasi, terus komitmen ulang. Refreshing gitu ya Pak? Ya betul. Jadi bukan, dia nggak hanya liburan sih kalau capacity building itu, kita undang trainer juga sih. Jadi ada game-game secara bangun tim gimana. Jadi ya
bagaimana kalau Bapak ambil keputusan yang sulit tapi sambil kayak menjaga keseimbangan antara kepentingan tugas sama kepentingan dari tim Bapak itu. Jadi kalau ambil kebijakan, kalau saya itu kita harus paham dulu aturan. Kira-kira masalahnya apa? Jadi masalah itu ada aturan apa sih? Kira-kira yang berlaku terhadap misalnya ada program A, program A ini anggaplah misalnya stunting ya contohnya. Misalnya ada permasalahan di masalah stunting. Terus ada masalah nih, misalnya di wilayah kerja kita di luar bahu. Terus gimana ambil keputusan kebijakan? Pasti yang pertama sih biasanya sharing dulu sih. Sharing orang yang terkait stunting itu siapa aja sih? Ada orang gizi, pasti ada tentang ada pemegang program ibu hamil, biasanya ada bidan, ada perawat. Itu sharing dulu. Dan sambil kita lihat aturan-aturan yang berlaku stunting ini jenis-jenisnya ada apa sih? Bisa membaca aturan, sambil sharing juga. Biasanya kalau saya memutuskan itu nggak pernah sih langsung memutuskan ini sendiri, pasti harus dengar dulu dari teman-teman. Berarti lebih ke sharing dulu ya Kak, baru kayak nentuin keputusan dari Bapak. Terus untuk strategi Bapak buat mengembangkan kemampuan kepemimpinan Bapak yang pribadi itu gimana Pak? Strategi Bapak? Strateginya pasti terus belajar. Kalau misalnya ada kesempatan, misalnya ada pelatihan kepemimpinan, kan apalagi kalau kayak ASN kan pasti nanti ada jenjang untuk pelatihan kepemimpinan. Itu ada yang wajib, sifatnya wajib, itu ya pasti kita ikuti. Tapi kalau yang di luar itu, yang di luar formal, sebenarnya di tempat lain, misalnya ada kursus-kursus tentang kepemimpinan, atau kita belajar organisasi di luar kerja kita, itu juga masa kepemimpinan. Dan yang paling penting sebelum terjun, saya ini kan dunia kerja, dulu waktu kuliah juga aktif di organisasi. Jadi kalau misalnya aktif di organisasi itu pas di pekerjaan nggak terlalu susah lah untuk manajemen kepemimpinan. Memang dari awal di kampus gitu ya Pak sudah terbiasa buat itu. Di kampus sudah terbiasa. Di BM, kalau di kedokteran itu kan ada TBM, ada BEM, ada kayak partisipasi. Kalau di kedokteran kan ada apa? Lembaga beronsel itu. Kalau di universitas ya aku lebih kerja sih. Tadi dulu di mana di rumah? Ada. Di rumah. Kalau Bapak ini nangani konflik dengan tim itu dalam kayak ada perbedaan pendapat itu Bapak gimana nangani gitu? Apakah ada? Biasanya saya panggil sih. Panggil. Saya udah ada percakapan apa yang berselisih itu biasanya saya panggil, kita cari tahu masalahnya. Kalau misalnya masalahnya personal, biasanya saya suruh selesaikan personal. Kalau memang nyangkut masalah sistem, misalnya di puskesmas nih, ternyata sistemnya salah, jadi bikin konflik. Nah itu biasanya sistem yang kita perbaiki. Biasanya saya lebih sering dipanggil ya Pak. Kalau tips dari Bapak untuk manajemen waktu sebagai pemimpin itu gimana Pak? Kalau untuk manajemen waktu, ini harus memang dibiasakan sih ya. Kalau kita belajar manajemen waktu baru mulai pas kerjaan itu memang agak susah. Makanya kayak waktu masih mahasiswa kayak ini, mahasiswa dengan banyaknya misalnya kali ikut organisasi, banyak tugas-tugas kuliah, ditambah lagi pasti ada urusan keluarga yang lain, itu secara nggak langsung itu kalian belajar manajemen waktu. Nanti begitu masuk dunia kerja, kalian itu nggak susah lagi sih misalnya. Tapi kalau memang baru belajarnya sekarang, pasti terasa berat ya. Kalau sekarang baru. Tapi kalau udah biasa sih, ya di jalanin aja gitu. Karena waktu itu nggak bisa dibagi-bagi. Udah ya mentok 24 jam, tinggal kita aja. Terus kalau misalnya banyak kegiatan yang terlalu banyak sudah nih kegiatan, kita udah bingung manajemen waktu. Kalau saya sih cari skala prioritas. Karena yang lebih prioritas itu sudah yang dijalankan. Pasti ada beberapa kegiatan yang dikorbankan. Intinya gunakan waktu yang baik gitu ya Pak. Dalam kepemimpinan Bapak ini bagaimana cara Bapak itu menjaga keseimbangan kan antara bersikap tegas sama peduli? Karena kadang sikap tegas sama peduli itu beda. Ya. Kalau saya sih biasanya kalau di sini yang kapan sih harus tegas, kapan enggak gitu ya. Maksudnya
Jadi intinya saya di sini kalau dekatkan teman-teman tuh kalau misalnya dalam bekerja, dalam berkegiatan, kembali lagi lihat aturannya gitu. Kalau memang ada aturan yang dilanggar, saya tegas. Cuma tegasnya itu nggak harus marah-marah sih. Kalau memang ada aturan yang dilanggar, ada konsekuensinya, mau nggak mau diterima. Dan mereka dari awal tuh udah paham. Nggak apa istilahnya, nggak yang ujuk-ujuk misalnya kita nggak tahu aturannya, tiba-tiba kita marah-marah dari itu nggak sih. Kalau di sini tuh yang misalnya si A diamanahin, kamu nanti pegang misalnya program ini ya, pegang surveillance-nya. Kalau dia misalnya nggak sesuai dengan harapan, kalau nggak ikut, nah itu kita tegas, kita kasih teguran lisan dulu, kalau nggak umpan lisan dulu. Jadi semua kasih tahu. Jadi pemimpin kami pasti masih dibutuh kalau jadi pemimpin. Kalau saran dari Bapak itu bagaimana? Yang pertama, jangan malu bertanya. Ya. Yang kedua, harus jangan capek belajar. Ya. Yang ketiga, belajar dari pengalaman. Posisi biasa dari tiga itu ya cukuplah untuk masa ini. Kan biasanya kalau dalam kepemimpinan itu ada kendala ya. Untuk kendalanya sendiri itu apa tantangan terbesar yang pernah Bapak hadapi sebagai pemimpin, dan bagaimana cara Bapak itu mengatasi masalah tersebut? Berat juga pertanyaan. Tapi kalau untuk permasalahan banyak lah, baik itu internal maupun eksternal. Kalau di internal, ya di internal puskesmas di sini lingkupnya pasti misalnya mau berkegiatan kurang dana, ya kan? Terus misalnya ada target terkait suatu program, targetnya nggak tercapai, kita sudah bikin rencana tindak lanjut, ternyata ada masalah personal atau masalah sistem, jadi kita susah mencapai, itu kendalanya. Tapi kalau kendala eksternal lebih banyak lagi, belum bagi waktu sama keluarga, belum bagi waktu nanti sama praktek yang di luar, belum bagi waktu sama organisasi yang di luar. Tantangannya sih lebih besar. Terus gimana cara menghadapinya? Ya kembali ke skala prioritasnya. Misalnya mana yang lebih prioritas, mana yang misalnya kita dibayar untuk apa, terus ya nanti ya prioritas yang dulu sih diselesaikan. Ya, salah satu kendala di pusat bahwa awal-awal itu kayak gitu juga sih. Kadang ada beberapa orang yang dia udah dijualin nama, coba kita gabung kan dia nggak suka. Nah kalau itu dia lebih ke persuasif, kita dekatin, dan sebagai pimpinan tuh harus tahu karakter orang gitu. Jadi ini maunya apa sih dia ini? Siapa tahu dia memang karakter dia ini tipe-tipe yang di bagian administrasi, kita taruh di lapangan pasti dia nggak cocok. Atau ini orang memang orang lapangan, dia kalau disuruh kerja apapun cepet gitu. Tapi kalau dari bagian administrasi disuruh bikin dokumen apa dia lambat. Kadang kita tuh salah tempatkan. Jadi prosesnya lebih lihat karakter orang sih gimana, baru didekatin secara persuasif. Karena kalau di sistem puskesmas kan nggak ada sistem kayak perusahaan pecat memecat. Kalau di perusahaan yang nggak sesuai pecat, terus ini nggak bisa. Terus itu kan itu tadi karakter orang beda-beda. Terus kalau misalnya terkait masalah kegiatan, pendanaannya terbatas. Kita pingin ini itu banyak bilang cita-citanya, pingin bikin apa, tapi nggak ada dananya. Itu kendala terbesar. Mungkin selanjutnya dalam bekerja ini nggak mungkin ya Pak, kita nggak merasa capek, merasa stres dan lain-lain. Bagaimana cara Bapak mengatasi? Kalau capek istirahat. Tapi intinya kok pekerjaan tuh ya dibikin enjoy aja sih, dibikin dicintai lah pekerjaan itu. Kalau dianggap beban, pastilah capek dari awal juga beberapa kerja capek. Ya. Kalau pekerjaan itu dicintai, terus pekerjaan itu dianggap biasa aja lah, ya memang itu kerjaan kita hari-hari. Insya Allah mencapai itu nggak pernah. Cuma sekali lagi saya kalau ngambil keputusan biasanya saya kumpulin dulu. Nah nanti pas di forum itu mereka nggak mengutarakan pendapat tuh, misalnya dok nggak sesuai nih, bisa nggak dok kayak gini. Nah itu kita lebih akomodir itu sih, karena saya jarang banget sih langsung ngambil keputusan A, keputusan B gitu. Jadi lebih dikumpulin dulu lah, mereka ada masalah. Bagaimana cara Bapak memastikan semua anggota tim Bapak itu merasa didengar, merasa dihargai, terutama saat mungkin
pendapat mereka tuh beda-beda. Itu pentingnya komunikasi sih antara pimpinan sama seluruh staff. Jadi setiap ada forum apapun mereka selalu dilibatkan. Terus saya juga nggak pernah sih melibatkan yang orang itu ini bisa dilibatkan. Jadinya semua staff tuh dilibatkan lah, cuma dengan porsinya masing-masing. Nggak mungkin kayak misalnya Ambil dari permasalahan yang Bapak lakukan. permasalahan terbesar, kesalahan terbesar, permasalahan terbesar. Yang Bapak pernah Oh, kalau permasalahan terbesar sih, alhamdulillah nggak ada ya di sini. Bukannya sombong gitu. Sebenarnya kalau yang terbesar itu pasti kalau menurut saya itu yang udah nyangkut masalah pidana dan sampai lah ya. Tapi kalau yang misalnya ada staf yang ribut, staf yang satu dengan yang lain itu cekcok karena nggak sepaham, itu biasa sih kalau menurut saya nggak yang besar-besar amat. Kalau alhamdulillah kalau selama di sini kalau yang masalah yang besar itu sampai ya sanksinya berat lah ya. Kalau yang besar itu alhamdulillah belum ada sih. Kalau yang kerikil kecil itu pasti aja lah, nggak mungkin meninggal. Ya Pak, selanjutnya bagaimana Bapak menjaga keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi sebagai pemimpin untuk saat ini? Kalau untuk jaga keseimbangan kita profesional aja sih. Kalau saya itu tipe-tipe yang jam kerja dari sekian sampai sekian udah segitu aja gitu. Kecuali memang apa istilahnya, memang itu urgent baru saya itu nambah jam kerja. Kalau misalnya tiap hari ya dari setengah 8 sampai setengah 3 gitu, setengah 3 itu saya pulang gitu. Setengah 3 dan sampai nanti besok pagi itu udah enggak ngurusin kerjaannya. Jadi lebih profesional aja sih. Jadi kalau memang kita pintar tempatkan diri aja, misalnya pekerjaan dari jam berapa sampai jam berapa kita maksimalkan tuh. Jangan pas lagi jam kerja kita nggak maksimalkan, pasti nanti pekerjaan sampai terbawa-bawa tuh. Sebenarnya kalau di jam kerja kita maksimalkan, jadi kalau bisa pulang tuh nggak bawa kerjaan apa-apa. Jadi gitu sih. Itu kalau misalnya udah jam habis ya istirahat gitu. Udah istirahat di rumah sama anak. Kalau jam praktek ya praktek. Jadi kayak gitu. Kemudian bagaimana caranya Bapak menjaga inovasi dan kreativitas di tengah tekanan pekerjaan yang dilaksanakan? Kalau untuk inovasi sih kita selalu lihat masalah sih dari program apa. Inovasi itu kan terkait sama program apa, ada permasalahan apa di program tersebut, tindak lanjut kita untuk mengatasi masalah itu gimana, salah satunya dengan inovasi. Biasanya kayak gitu untuk staff satu selalu dimotivasi sih. Saya di program A masalahmu ini, cobalah bikin inovasi biar masalah itu terselesaikan. Misalnya saya selalu support ke teman-teman sih seperti itu. Mudah-mudahan ya. Itu lagi